Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang proyek mini matematika. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Naula dan di sini saya akan menjelaskan metode atau bagaimana caranya menghampiri volume sebuah botol. Jadi untuk menghampiri volume sebuah botol nantinya kami akan menggunakan metode namanya metode cakram. Tapi untuk dapat menggunakan metode tersebut sebelumnya kami harus mengetahui dulu fungsi dari botol yang kami gunakan. Jadi di sini kami mengambil ilustrasi dari internet sesuai dengan botol yang kami gunakan, lalu kami salin ke aplikasi yang bernama GeoGebra, kami sesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya, lalu saat sudah disesuaikan, kami taruh titik-titik. Kalau di sini menggunakan tools point, kami taruh titik-titik di pinggir-pinggir dari botol ini. Bisa lihat di sini ada titik C sampai titik P. Lalu kami hubungkan tiap titik-titik ini. Misalnya di sini ada titik C dan titik F. Ya, di sini titik C dan titik F kami hubungkan dan ternyata setelah dihubungkan didapat sebuah fungsi yaitu 6,6667x. Lalu kami lakukan berulang-ulang seperti ini F ke E kami hubungkan, terus E ke H kami hubungkan, lalu H ke I juga kami hubungkan dan nanti didapat masing-masing fungsinya dan kami di sini mendapatkan 8 fungsi. Di sini setelah mendapatkan fungsi dari GeoGebra tadi, kita akan menghampiri volume botolnya menggunakan metode yang dinamakan metode cakram. Saya akan membahas sedikit mengapa kami memilih untuk menggunakan metode cakram ini. Jadi, integral itu adalah suatu yang dapat menghitung akumulasi dari suatu hal dan di sini konteksnya adalah volume. Di sini misalkan saya potong botolnya. Lalu potongannya ini saya rotasikan. Saya putar. Potongannya saya putar, mohon maaf jika kurang bagus. Potongannya saya rotasikan. Dan ketika potongannya dirotasikan, terbentuk benda yang berbentuk seperti cakram. Nah, cakram ini itu bentuknya seperti tabung yang sangat tipis, yang pasti mempunyai ketebalan. Ketebalan ini adalah delta X. Dan mempunyai juga jari-jari karena berbentuk lingkaran. Nah, di sini saya akan membahas dulu tentang bagaimana cara menghitung cakram ini. Karena cakram ini seperti tabung yang sangat tipis, maka menghitung volume cakramnya itu adalah Pi R kuadrat dikali H atau tingginya. Ini adalah sebenarnya volume tabung ya atau volume cakram. Karena di sini cakram adalah adalah tabung yang sangat tipis. Nah, di sini H itu ketebalannya, H-nya itu adalah delta X. Maka kita bisa ganti Pi, H-nya itu delta X. Lalu R-nya itu apa? R-nya di sini bisa kita lihat adalah fungsi yang tadi kita cari menggunakan GeoGebra. Maka ini adalah volume cakramnya. Tapi ini adalah satu bagian atau satu potongan. Sedangkan kita akan mencari volume dari botol ini. Makanya kita akan mencari akumulasi dari potongan-potongan. Jadi ini bisa dipotong lagi, lalu dirotasikan lagi dan terbentuk cakram-cakram lainnya. Dan untuk menghitung akumulasi dari potongan-potongan tadi, kita dapat menggunakan yang namanya integral. Maka dari itu, rumus umum dari metode cakram adalah volume sama dengan integral A sampai B. Jadi ini nanti batas X-nya. Lalu Pi Fx kuadrat dx. Pi-nya bisa keluar karena sebuah konstan. Ya. Lalu di sini saya sudah menuliskan fungsi-fungsi yang tadi ditemukan dengan GeoGebra, lalu saya masukkan ke rumus dari metode cakram ini. Jadi tadi sesuai yang sudah saya bilang, ada 8 fungsi, jadi ada 8 bagian.
8 bagian volume. Di sini yang pertama didapat nilainya sekian sampai 8. Setelah didapat tadi dari masing-masing fungsinya, volume total botol adalah volume yang pertama sampai volume yang ke-8 dijumlah didapatkan sebesar 602,9875 cm3 atau 602,9875 ml. Lalu setelah didapat nilai seperti ini, melihat dari volume yang ada di botol, ternyata volumenya adalah 600 ml. Kita bisa hitung galatnya untuk memeriksa keakurasian dari hampiran yang kami buat. Dihitung galatnya. Cara menghitung galat adalah hasil dari eksperimen, hasil dari cobaan, dikurang hasil sebenarnya, lalu dibagi dengan dikali 100%. Dan didapat galatnya adalah sebesar 0,498% atau 0,5%. Dan kami rasa hasil kami cukup akurat karena galat yang didapatkan cukup kecil, yaitu hanya 0,5%, mengingat ini adalah hampiran sehingga pasti ada error yang didapat. Rasa cukup penjelasan saya. Terima kasih. Nih, jadi untuk menghitung pusat massa, kita memiliki rumus umum, yaitu ini untuk komponen X-nya atau komponen horizontalnya, yaitu X bar sama dengan sigma integral A sampai B X fx dx dibagi dengan sigma integral A sampai B fx dx. Nah, jadi nanti untuk tiap fungsinya kita akan menghitung dua komponen, yaitu numerator atau pembilangnya, dan kita akan menghitung komponen denominatornya. Nah, di sini pusat massa Y bar ini tidak perlu dihitung karena botolnya itu berbentuk simetris secara vertikal, sehingga pusat massa Y bar bisa diasumsikan 0. Nah, jadi ini di bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita mendapatkan 8 fungsi. Ini fungsi-fungsinya sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu jadi seperti di sini fungsi pertama kita menghitung numerator dan denominatornya menggunakan fungsi tadi, dan ini menggunakan konsep perhitungan integral biasa, yaitu menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Ini rumusannya sudah saya tulis yang di sini. Dihitung saja dari fungsi pertama sampai fungsi ke-8, dihitung komponen numerator dan denominatornya menggunakan rumus tadi. Lalu setelah dihitung semua, di sini didapatkan nilainya sebagai berikut. Ini dari fungsi 1 sampai 8 dan nilai numeratornya sebagai berikut dari fungsi pertama sampai fungsi ke-8, lalu nilai denominatornya sebagai berikut dari fungsi pertama sampai fungsi ke-8. Dijumlahkan masing-masing numerator dan denominatornya, lalu dimasukkan ke rumus umum tadi, yaitu numeratornya dibagi dengan denominatornya, dan didapatkan nilai X bar sebesar 11,110530 sekian, dan bisa kita hampiri X barnya bernilai 11,11 cm. Dan di sini pusat massa Y barnya itu 0. Jadi didapatkan koordinat dari pusat massanya yaitu 11,11,0, atau jika diilustrasikan di botolnya itu koordinat pusat massanya adalah titik hitam yang saya lingkari ini. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih banyak. Segitu saja video dari kami. Sekian dan terima kasih.